adik-adik, berjumpa dengan saya di channel Rumah Cerdas Online. Hari ini saya akan menjelaskan mata pelajaran matematika kelas 7 SMP atau MTS bab 2 materi himpunan. Nah, materi himpunan ini akan dibagi menjadi beberapa bagian adik-adik. Dan hari ini kita akan belajar bagian pertama. Materi himpunan yang pertama yaitu tentang mengenal himpunan. Nah, mengenal himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang mempunyai ciri yang sama. Nama himpunan ditulis dengan nama huruf kapital dan anggotanya ditulis di antara kurung kurawal. Nah, anggota himpunan yang pertama yang termasuk anggota himpunan dilambangkan dengan ini nih, seperti ini. Dan jika bukan anggota dilambangkan dengan ini. Kedua, banyaknya anggota himpunan A dinotasikan dengan N dalam kurung A besar tutup kurung. Contoh, himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Misalkan ini A ya. Di sini kan nama himpunan ditulis dengan nama huruf kapital. Jadi misalkan himpunan ini ditulis dengan A. A besar sama dengan kurung kurawal yang termasuk bilangan ganjil kurang dari 10 itu kan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, setelah itu ditutup. 1 ini merupakan anggota dari A. 3 anggota dari A. 5 anggota dari A. 7 anggota dari A. 9 anggota dari A. Jadi ini merupakan lambang untuk menyatakan keanggotaan ya. Lalu sedangkan 2 bukan anggota A, 4 bukan anggota A, 6 bukan anggota A, 8 bukan anggota A. Begitu adik-adik. Paham kan ya? Nah, kalau untuk mencari banyak anggota himpunan A adalah notasinya seperti ini nih. N dalam kurung A besar sama dengan 5. Nah, 5 ini didapat dari ini adik-adik nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada sebanyak 5. Jadi banyak anggota dari himpunan A yaitu 5. Mudah kan ya? Nah, sekarang yaitu menyatakan suatu himpunan. Yang pertama dengan metode deskripsi. Nah, metode deskripsi ini menyatakannya itu dengan kata-kata. Seperti ini adik-adik. Contoh, B sama dengan kurung kurawal, bilangan genap kurang dari 10, pas tutup. Jadi deskripsi ini menyatakannya dengan kata-kata. Lalu metode yang kedua yaitu metode tabulasi. Nah, kalau tabulasi itu dinyatakannya dengan angka, seperti ini. Jadi kalau deskripsi dengan kata-kata dan kalau tabulasi dengan angka. Mudah kan ya? Selanjutnya yaitu metode yang ketiga, yaitu metode bersyarat. Nah, metode bersyarat seperti ini adik-adik contohnya. Dibaca B himpunan X sehingga X kurang dari 10 dan X bilangan genap. Jadi ini adik-adik dalam menyatakan suatu himpunan ada 3 metode. Begitu. Mudah dipahami kan ya? Sangat mudah dong. Materi yang kedua yaitu tentang macam-macam himpunan. Nah, macam-macam himpunan yang pertama yaitu himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong dilambangkan dengan tanda kurung kurawal atau seperti ini adik-adik. Contoh nih, K himpunan nama hari yang diawali huruf Z. Karena tidak ada nama hari yang diawali huruf Z, maka K sama dengan nih, berarti kan K tidak mempunyai anggota ya. Nah, maka ditulisnya seperti ini nih, cuma tanda kurung kurawal tok, himpunan kosong. Seperti itu adik-adik. Paham? Yang kedua yaitu himpunan berhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya terbatas atau dapat dihitung. Contoh, L himpunan bilangan asli kurang dari 5. Ditulis L sama dengan dalam kurung kurawal yang kurang dari 5 ini, bilangan asli kurang dari 5 kan 1, 2, 3, 4. Ditulis seperti ini adik-adik, himpunan berhingga.
Selanjutnya yang ketiga yaitu ada himpunan tak berhingga. Adalah himpunan yang banyak anggotanya tak berhingga atau tak terbatas. Contoh, himpunan bilangan asli. Nah, bilangan asli itu sendiri kan banyak, Dik. Dari 1 dan seterusnya gitu, tak terhingga kan. Maka ditulisnya itu seperti ini nih. A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4 dan ini titik-titik tutup kurung. Artinya ini masih banyak anggotanya gitu. Paham kan ya? Selanjutnya nih, macam himpunan yang keempat, yaitu ada himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan atau objek yang sedang dibicarakan. Notasinya dengan huruf S besar. Contoh, M sama dengan kurung kurawal, apel, mangga, pisang, stroberi, anggur. Himpunan semesta yang mungkin dari himpunan di atas adalah S sama dengan nama buah. Jadi, semesta kan himpunan yang memuat semua anggota himpunan. Yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Jadi kan nama buah ini memuat semua anggota himpunan ini kan. Begitu. Jadi Dek, kalau misalkan disuruh mencari himpunan semesta, ini sama saja dengan mewakili. Jadi seperti ini, apel, mangga, pisang, stroberi, anggur. Ini kan bisa saja dikatakan dengan diwakili nama buah. Jadi ini kan nama-nama dari buah kan, jadi ini. Begitu, paham? Mewakili adik-adik, ya. Selanjutnya nih, ada yang kelima, himpunan bagian. Himpunan A disebut sebagai himpunan bagian dari B jika setiap anggota A juga menjadi anggota himpunan B. Lambangnya seperti ini adik-adik. Nah, banyak himpunan bagian dirumuskan dengan ini. 2 pangkat N dalam kurung A. NA ini yaitu banyak anggota. Contoh nih ya, A sama dengan dalam kurung kurawal 13, 15, 17. B sama dengan dalam kurung kurawal 13, 14, 15, 16, 17. A merupakan bagian dari himpunan B. Maka A anggota B. Karena anggota A juga merupakan anggota B. Nah, anggota A yang merupakan anggota B yaitu ini. 13, 15, dan 17. Jadi kalau himpunan bagian itu, Dek, yang anggota A ini ada yang sama seperti anggota B gitu. Paham ya? Nah, selanjutnya nih. Himpunan kuasa adalah himpunan-himpunan bagian dari A termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri, dilambangkan dengan P dalam kurung A besar tutup kurung. Banyak himpunan kuasa dirumuskan 2 pangkat N dalam kurung A dengan NA banyak anggota. Nah, contoh nih, jika A dalam kurung kurawal 1, 2, 3, maka himpunan kuasanya adalah, nah, himpunan kuasa dari A itu seperti ini adik-adik. Nah, di sini nih, kan himpunan kuasa itu terdiri dari himpunan kosong ini. Dan himpunan bagian dari A. Jadi kan 1 ini merupakan bagian dari A, anggotanya. 2 juga gitu. 3 begitu juga adik-adik. 1,2 juga gitu, bagian dari A. 1,3 juga bagian dari A. Nih, himpunan bagian dari A. 2,3 juga himpunan dari A, bagian dari A. Dan himpunan A sendiri. Nah, himpunan A sendirinya ini kan 1, 2, 3. Jadi gitu caranya cari himpunan kuasa. Nah, kalau ditanya banyak himpunan kuasanya berapa, pakai rumus ini. 2 pangkat N dalam kurung A. NA ini kan banyak anggota. Di sini A ini banyak anggotanya kan 3 ya. Berarti 2 pangkat 3. Berapa? Ya benar, 8 ya. Jadi banyak anggotanya 8. Kalau kalian hitung juga ini pas 8 kok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gimana? Mudah kan adik-adik? Materi yang ketiga yaitu tentang diagram Venn. Nah, diagram Venn adalah diagram yang digunakan untuk menyatakan beberapa himpunan atau hubungan antar himpunan. Contoh, buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. A sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5.
B sama dengan dalam kurung kurawal 2, 3, 5, 7. S, himpunan semesta sama dengan dalam kurung kurawal bilangan asli kurang dari 8. Dari soal diperoleh S sama dengan bilangan asli kurang dari 8 itu kan dari 1 sampai 7. Begitu adik-adik. Nah, untuk diagram Venn-nya seperti ini nih. Jadi, kalian gambar kotak, lalu di pojok kiri ditulis dengan huruf S besar. Ini menandakan semestanya. Nah, lalu yang A dibuat lingkaran, B pun dibuat lingkaran. Nah, 2, 3, 5 ini adik-adik artinya bilangan yang sama-sama ada di A dan di B. Coba kalian lihat nih. 2, 3, 5. 2, 3, 5. Jadi ini diletakkan di tengah. Diletakkan di tengah karena sama-sama ada. Di A ada, di B juga ada. Begitu di himpunan A juga ada, di himpunan B juga ada. Nah, setelah itu di himpunan A ini kan ada selain 2, 3, 5 ada 1 sama 4 ya. Berarti ditulis di sini. Jadi kan himpunan A ini, lingkaran A ini 1, 2, 3, 4, 5. Lalu untuk himpunan yang B, yang himpunan B ini kan tidak hanya 2, 3, 5 kan ada 7. Ditulis di sini adik-adik. Jadi himpunan B itu ada 2, 3, 5, 7. Begitu. Nah, ini 6 ini ada di luar karena kan di sini 6 ini tidak ada di A dan di B. 6 ini kan adanya di ini, di semestanya ini kan. Paham? Jadi 6 ini, angka 6 ini ada di luar karena tidak ada di A dan di B. Paham adik-adik? Mudah kan buat diagram Venn-nya? Nah, yang terakhir yaitu latihan soal. Di sini kan ada latihan soal ya adik-adik. Kalian kerjakan ya, jawabannya ditulis di kolom komentar. Lalu jika kalian merasa kurang dengan latihan soal ini, kalian bisa follow Instagram di bawah. Nah, di situ ada banyak soal-soal tentang materi ini adik-adik, beserta nilai dan jawabannya. Jadi, kalian bisa mengkoreksi tuh salahnya kalian itu di mana. Nah, untuk penguploadan materi, kalian tunggu saja ya adik-adik. Cukup sampai di sini pelajaran hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang telah dijelaskan. Sampai jumpa.